Dalam kesempatan ini kita masuk ke syarah Hizib Bahar yang ketiga. Sebelumnya kita membahas tentang nama-nama Allah atau nama Rasulullah pada Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Ya. Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, salah satu maknanya adalah kifayatullah iyana. Allah mencukupi kita dengan menjaga kita. Maka orang-orang baca kifayatuna, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad dengan cara yang benar, insya Allah Allah jaga dia. Lana syamsa wal qamar wa asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah masih izinkan lidah yang hina ini, kolbu yang penuh dosa ini untuk menyebut namanya. Jadi nikmat dari Allah SWT bukan hanya nikmat duit, nikmat sehat, tapi juga ada nikmat lazzatu zikri asma'ih, lezatnya menyebut nama Allah, lezatnya menyebut nama Rasulullah SAW. Nikmat ini hari ini sudah banyak yang dicabut, tapi alhamdulillah Allah masih izinkan kita menikmatinya. Fanashkurullah ala hadhihi ni'mah. Maka kita bersyukur, sangat syukur sekali Allah masih izinkan kita menikmati namanya, nama nabinya. Dan Allah izinkan juga kita mengamalkan zikir-zikir yang diwariskan oleh para masyayikh, para ulama, wali-wali Allah. Dalam kesempatan ini kita masuk ke syarah Hizib Bahar yang ketiga. Sebelumnya kita membahas tentang nama-nama Allah atau nama Rasulullah pada Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Ya. Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, salah satu maknanya adalah kifayatullah iyana. Allah mencukupi kita dengan menjaga kita. Maka orang-orang baca kifayatuna, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad dengan cara yang benar, insya Allah Allah jaga dia. Tapi kita membaca ini bukan karena ingin dijaga, karena diri kita ingin dijaga, tapi karena dia yang menjaga, dijaga olehnya, berarti kita spesial, dapat keutamaan, itulah yang kita minta. Ya, banyak penjagaan-penjagaan ini, jimat itu, tapi yang jaga bukan dia. Tapi kalau Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, berarti ini penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad bukanlah bahasa Arab biasa, karena tidak ada di kamus bahasa Arab makna Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, nggak ada. Apalagi di kamus Mahmud Yunus, ya, oleh kamus Al-Munawwir nggak ketemu. Ini bukan orang Arab pun la yafham. Dan kita sudah meluruskan sebelumnya bahwa tidak benar maknanya hanya Allah yang mengetahui, itu keliru. Yang benar itu wallahu a'lam bimuradih. Apa terjemahannya? Allah lebih tahu makna yang sebenarnya, bukan hanya Allah yang tahu. Saya pernah ketemu ada profesor, doktor. Apa kata dia? Hanya Allah yang tahu. Kita balikin. Bahasa Arabnya gimana, Prof? Wallahu a'lam bimuradih. Coba terjemahin, Prof. Ternyata dia bingung-bingung sendiri. Iya juga ya. Toh Ibnu Abbas tahu artinya. Toh Sayyidina Ali tahu artinya. Imam Ibnu Katsir tahu artinya. Imam Ibnu Katsir tahu, Imam Suyuti tahu, dan kita diberi pengetahuan juga hari ini. Alhamdulillah. Itu sudah kemarin ya. Terus doanya udah, unsurna fa innaka khairun nasirin, sudah. Oke. Ini lepas-lepas mungkin karena saking sering dibaca ya. Semoga. Allahumma yassir lana. Nah, sebelumnya mari kita baca Al-Fatihah untuk guru-guru kita semua yang masih hidup ataupun sudah wafat, orang-orang tua kita semua. Wabil khusus Imamuna Abul Hasan Asy-Syadzili, sahib hadzal hizb. Al-Fatihah. Ya, kita masuk ke dalam doa. Yang doa ini, oke.
Ini doa-doa favorit saya. Wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Berilah petunjuk kami. Wa najjina, bebaskan kami minal qaumiz zalimin, dari kaum yang zalim. Zalim itu ada zalim yang akbar, itu syirik. Maka kaum musyrik disebut zalim. Ya, lalu ada musyrik kecil. Ya, muslim yang kita lihat sekarang, ya. Apa zalim yang sekarang. Wahab lana rihan thayyibatan kama hiya fi ilmik. Berilah kami, anugerahilah kami. Hab itu dalam bahasa Arab, kalau ada teks nih, ini yang paling sering pakai Imam Ghazali. Hab itu artinya hasbuk, cukupkan, cukuplah. Atau nahik. Tapi hab dari kata wahaba, apa arti wahab? Yang maha. Apa beda mu'ti dengan wahab? Kalau mu'ti memberi, ya. Wahab beri juga, bedanya apa? Artinya mirip, tapi wahab lana ini, berilah kami pemberian yang cukup. Menurutmu, bukan menurut kami. Menurutmu, ya Allah, bukan menurut kami. Kalau menurut kita, diberi misalnya rezeki, kerjaan, naik pangkat, naik jabatan, itu menurut kita. Tapi kalau Allah mau wahab, kadang nggak mesti dapat kerjaan baru, tapi Allah carikan jalur baru. Nggak mesti dapat naik jabatan, nggak mesti naik golongan, nggak mesti kemudian dipromosikan menjadi direktur ini, manajer, nggak mesti. Ada cara lain, itu wahab lana, cukupkanlah kami dengan pemberianmu. Rihan thayyibah. Rihan, apa arti rih? Hembusan. Thayyibah, yang baik. Ini kalau nggak ada rihan thayyibah itu hembusan rahmat Allah, hembusan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada rihan thayyibah, kolbu kita gelisah. Maka coba cek di kolbunya gelisah nggak? Jika gelisah, berarti nggak dapat ini. Maka saya sarankan amalkan hizib bahar setiap sore. Ya. Jadi sampai di kalam ini, wahab lana rihan thayyibah kama fiya fi ilmik. Nah, ini coba lihat pasangan kalimatnya. Kama hiya fi ilmik, sebagaimana pemberian hembusan rahmat kebaikanmu itu ada di dalam ilmumu, bukan dalam ilmu kami. Tutup. Ya. Maka berhizib, berwirid itu, ada berwirid yang disebut wirid nafsiyah, wirid yang ada egonya. Baca hizib bahar pengen sakti, pengen rezeki lancar, pengen. Berarti kita berwirid ingin menawar Allah dengan wirid itu, ingin bertransaksi dengan itu. Boleh, tapi itu lil awam, bagi orang awam. Bagi orang bermakrifat enggak pantas. Yang pantas apa? Kama hiya fi ilmik, sebagaimana pantas dalam ilmumu, bukan pantas dalam ilmu kami. Menurut kita ini baik, tapi belum tentu menurut Allah SWT. Ini yang disebut kama hiya fi ilmik. Sudah mulai paham? Jadi untuk apa doa? Doa hanya sekedar curhat kepada Allah. Kita serahkan pemberiannya, ijabahnya kepada apa yang Dia pilihkan untuk kita. Jadi jangan lagi ajarin Allah apa yang terbaik untuk kita. Kita kan sering ngasih tahu, ya Rob, saya ini belum bayar ini, belum itu, saya belum dapat kerjaan, saya udah doa sekian tahun, belum dapat jodoh, ya salah macam. Lu masih ngasih tahu Allah nggak perlu dikasih tahu. Cukup jadikan itu curhat kita kepadanya. Ya. Wansyurha alaina min khazaini rahmatik. Lalu ya Allah, yang tersimpan dalam ilmumu dari hembusan rahmatmu,
unsyurha alaina, tolong dibagikan juga kepada kami, min khazain rahmatik, dari khazanah-khazanah rahmatmu. Ini yang kita minta. Nah, ini yang disebut laduni. Ini yang disebut laduni. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Wahmilna biha hamlal karamati ma'as salamati wal afiti fid dini wad dunya wal akhirah. Wahmilna biha, sanggup nggak mikul ilmu Allah? Pecah pala antum. Sanggup nggak untuk megang nama Allah? Nggak sanggup. Kalam Allah turun kepada gunung, gunung hancur. Turun ke bumi, bumi hancur. Turun ke langit, langit runtuh. Sekarang sore ini Allah izinkan namanya masuk ke dalam kolbu. Syukran laka ya Rabb. Syukur kita kepada Allah. Kenapa? Wahmilna biha hamlal karamah. Maka pikulkan kami dengannya hamlal karamah, tapi memikulnya hamlal karamah karena memikul atas kemurahanmu, karamah darimu, bukan karena kami yang hebat. Maka orang merasa hebat, dia baru dapat ilmu dikit sombong, ngetes orang. Dapat ilmu dikit, merasa dirinya paling ma'rifat se-Indonesia, paling ma'rifat se-alam semesta. Ya. Wal afiyati fid din wad dunya wal akhirah. Ternyata tidak semua orang berilmu selamat. Ternyata tidak semua orang berilmu dia menjadi tawadhu. Ya. Maka ada sebuah kalimat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengkritisi seorang syekh yang dianut oleh kelompok yang sekarang antum melihat suka membid'ahkan kita. Apa kata Ibnu Hajar Al-Haytami? Adallahumallahu ala ilmin. Allah membuat mereka keliru, tetapi mereka berilmu. Mereka keliru dalam ilmunya. Jadi nggak semua orang alim itu benar. Jadi nanti kalau saya salah, tolong tegur saya baik-baik ya. Tegur aja baik-baik. Ya. Kita kan manusia. Ditegur nggak baik juga tersinggung. Tegur aja baik-baik. Ketika Fir'aun mengatakan dirinya Tuhan, apa kata Allah ke Nabi Musa? Katakan kepadanya qaulan layyina, kata-kata yang layyin. Maka saya mengkritik pemerintah, tapi mengkritiknya dengan layyina. Kenapa? Pemerintahan sekarang nggak sejahat Fir'aun kok, nggak musyrik kok, nggak zalim sezalim Fir'aun. Kalau ada ketika zaliman wajar dia berusaha adil tapi tidak sanggup adil. Ya kita doakan adil, jangan kita kemudian kata-katain gitu. Ya. Saya kan dari awal memang nggak nyoblos dia kan. Ya. Ternyata yang kita coblos jadi menterinya. Ya capek deh. Kita ketika mengkritisi orang, menasihati orang, nasihati dengan cara yang elegan. Mau nggak dikritisi depan orang? Maunya dikritisi empat mata kan? Sama. Jadi kalau mau kritisi siapa saja, teman kah, guru kah, ya, mengkritisi loh, bukan ngajar loh. Maka kritisi dia dengan cara yang elegan. Oke? Jadi manhaj saya termasuk yang tidak mau, insya Allah tidak mau berkecimpung dalam politik praktis seperti Abul Hasan Syazili punya Hizib Bahar ini. Beliau tidak aktivis politik, tapi beliau membackup, mendoakan para raja-raja, para pemimpin, dan mengkritisi mereka, menasihati mereka tapi caranya elegan, mendoakan kebaikan bagi mereka dengan cara yang baik. Saya mengikuti manhaj ini, manhaj Imam Abul Hasan Syazili. Ya, kita pertahankan manhaj ini. Terus kalau ada yang caranya terbuka terus kasar, itu urusan dia. Kita nggak akan ngurus mereka. Yang pasti politik itu fardu kifayah. Saya tidak ahli politik dan tolong ingatkan nanti jika lisan ini karena dia nggak bertulang, dia kemudian ikut-ikutan komentar bab politik. Ya, Datuk ya, ingetin ntar ya. Siapa tahu gatal juga lidah. Ya. Allahumma usturna bisitrikal jamil. Ya Allah, tutupi kami
hiasi kami dengan keindahan-keindahan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Apa kata beliau? Jika engkau pikulkan kepada kami, engkau serahkan ilmu itu kepada kami, maka ilmu itu beban. Ilmu itu beban. Hati-hati. Orang yang punya ilmu banyak, tanggung jawabnya banyak pastinya. Itulah sebabnya kenapa kitmanul ilmi zanbun kabir minal jarimah minal jaraim. Menyembunyikan ilmu itu bagian daripada dosa besar. Gak boleh. Tapi ada ilmu, jika dibagi, dia harus dibagi kepada ahlinya. Yang saya jelaskan semuanya di YouTube itu kan saya jelasnya bukan lewat YouTube, tapi lewat pengajian. Kebetulan ada teman-teman kayak Bang Do ini yang rekam kan gitu. Ya, kita kan nggak niat juga itu, biarin aja kan. Yang kemarin di mana-mana itu orang aja yang rekam. Kita nggak punya tim-tim ahli begitu. Tapi teman-teman mau ngerekam ya sudah, alhamdulillah. Kita nggak pernah juga mensabotase dan apa-apain. Ya, bagi kita ini ilmu Allah. Kalau dia sudah tertulis di kitab, sudah dicetak kitabnya apalagi, berarti boleh diceritain. Gitu. Kita ceritakan dengan pelan-pelan, insya Allah. Ya, apa yang saya kalamkan sebelumnya, itu semua ilmu sudah layak diceritakan. Bukan ilmu-ilmu yang mesti disembunyi-sembunyiin. Nggak perlu disembunyiin. Ya. Wal afiyati fid din wa dunya wal akhirah. Kami memohon afiyah. Afiyah ini juga berarti selamat. Ya. Salamah dan afiyah fid din wa dunya wal akhirah. Dalam masalah agama, dunia, dan akhirat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau ala kulli syai'in qadir, terhadap segala sesuatu maha berkuasa. Nama Allah turun ke gunung gimana tadi? Hancur. Tapi gunung sekeras itu, gunung bisa ngeluarin air mata air nggak? Kenapa antum disebut nama Allah nggak tersentuh dan nggak nangis? Kayaknya lebih keras, lebih bebal daripada batu itu ya. Au asyaddu qaswah, lebih keras daripada batu. Apa udah ketinggian marifatnya? Ya. Wah, norak. Hari gini masih zikir-zikir begitu, gitu ya. Ya, setinggi apapun ma'rifatnya, iza zukirallah, jika sebut nama Allah pasti bergetar kalbunya. Nggak bergetar. Bedanya ada orang bisa menahan getarannya, ada yang tidak dapat menahan getarannya. Dan yang ketiga, nggak bergetar sama sekali. Ya. Nah, kita mohon kepada Allah, semoga nama yang kita sebut diizinkan selalu bertahta di dalam singgasana qalbu kita. Amin ya rabbal alamin. Maka jika qalbu sudah menjadi singgasana nama Allah, sering-sering dibersihin dengan istighfar, sering-sering ditabung nama Allah itu. Inilah salah satu khazanah Allah dalam qalbu. Baik. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdanina, ya. Doa berikut yang juga sangat saya suka dari Hizb Bahar adalah bagian ini. Berkah kalimat inilah hampir semua urusan kita Allah mudahkan. Baik urusan dunia, keluarga ataupun akhirat, ya. Alhamdulillah. Allahumma yassir lana. Nah, ini bagi yang punya hajat, baca sebanyak mungkin. 3 kali, 7 kali, 10 kali, 21 kali, terserah baca berkali-kali. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunya. Ini dibaca diulang-ulang kali. Ya Allah, yassir, mudahkan bagi kami umurana. Jamak dari amr, urusan kami, masalah kami. Masing-masing kita ada masalah. Benar? Masalah terbesar kita adalah diri kita sendiri. Masalah saya adalah diri saya sendiri, bukan orang lain. Ya. Allahumma yassir lana umurana. Ya Allah, mudahkan urusan kami. Ma'ar rahati liqulubina. Dengan apa? Ketika Allah memudahkan urusan kita, urusan keluarga, urusan sekolah, urusan kerja, urusan bertetangga, urusan berkawan, urusan berguru, urusan bermurid, semuanya ma'ar rahati liqulubina, dengan rahat di dalam kalbu kami,
wa abdanina, plus juga badan kami. Apa maksudnya itu? Ini minta kepada Allah, kalau urusan kita selesai, diselesaikan, tapi pikiran kita nggak usah sulit. Ini urusan udah nggak selesai, pikiran susah. Nah, doa ini obatnya. Ya, Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati. Tidak hanya pikiran. Para petani badannya capek, tapi pikirannya rehat. Para pengusaha, pedagang, pebisnis, termasuk pejabat-pejabat, badannya tidak capek, tapi pikirannya lelahnya bukan main. Apalagi pedagang tuh nungguin aja orang datang. Kalau sekarang nungguinnya masih mending. Di mana nungguinnya? Nah, itu nunggu ya chat. Maka pasar-pasar sekarang sepi. Ini kalau pemerintah daerah buat pasar-pasar itu salah taktik. Pemerintah itu ya harusnya yang diedukasi buat pasar-pasar online itu benar. Ini sekarang malah pasar-pasar lama dibenerin, itu buang-buang duit. Ya, karena Nabi memang sudah ngabarin di akhir zaman pasar-pasar akan sepi. Dulu kita nggak ngerti, dikirain orang nggak doyan belanja. Ternyata pasar-pasar sepi karena pasar hari ini sudah masuk ke dalam kamar, ya, masuk ke kantong. Ya, sekarang orang mau mesen apa aja lewat, ya, jari yang sangat horor ini. Ya. Taib yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubin. Ini doa keluarnya tahun beliau ini wafat tahun berapa wafatnya Bu ya? 645 ya, bukan? Coba cek. Benar enggak? Imam Abul Hasan Syazili wafat 645 atau 654 ya. Coba cek ya. Kalau Ibn Arabi 638. Imam ini mengeluarkan doa ini abad ke-7 Hijriah, tapi dia masih relevan sampai sekarang. Punya masalah nggak? Banyak masalah. Ada nggak ada masalah di sini? Ada masalah semua nih. Ini doanya. Ini yang dimaksud ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Nah, senjata itu kalau nggak dilatih bisa nggak? Nggak bisa. Senjata kalau tidak diasah tajam nggak? Oke. Kalau senjata bisa nembak objek nggak? Bisa, ada targetnya. Maka doa itu seperti kita sedang mau memanah atau kita mainin alat senjata. Dia harus mahir, harus yakin. Kalau nggak yakin, coba nggak usah perang dulu deh. Yang pernah nyembelih kambing atau nyembelih ayam. Kalau nggak yakin, mati nggak deh? Jangan-jangan kepalanya putus. Ayam, kepalanya pisah sama badan. Itu pengalaman saya pertama kali ya. Saking pedenya, Bismillahirrahmanirrahim. Kepalanya pisah sama badannya. Ya, syar'i. Syar'i nggak ngerti caranya. Jadi nggak semua orang ngaku syar'i. Itu kejadian dulu. Ya. Baik, coba amalkan ini ya. Ini pegangan kita dari, jadi saya rutin ngamalin Hizib Bahar itu belum lama juga sih, baru 2013 kesinilah. Ya. Dan itu pun juga beberapa kali kelewat, lagi safar, ketinggalan. Ketika mabuk-mabuk ngaji ma'rifat kadang-kadang lepas juga. Ya. Itu, tapi nikmat sekali. Ya. Terutama perempuan di rumah, apalagi sudah punya pasangan atau punya anak, punya keluarga, punya orang tua, ini pegangannya, ya, doanya. Nanti insya Allah Allah mudahkan urusan kita. Tapi jangan baru baca 2-3 kali terus sudah ngomong, katanya ini baca doa ini urusan kita beres. Lo jangan salahkan saya, riyadhahnya kurang. Saya udah pakai dari 2013, antum baru pakai kemarin sore, ya, wajar dong belum ampuh. Berarti belum mahir. Kayak main panah, manahnya belum pas objeknya. Ini makna ad-doa silahul mu'min. Doa itu seperti senjata. Salah senjata namanya panah. Panahan itu kalau nggak terlatih, kena nggak? Kalau nggak yakin, nggak lepas juga dia. Nah, kebanyakan orang berdoa,
karena dia tidak ahli, tidak dilatih, maka targetnya nggak nyampe. Belum nyampe, susah, kayaknya nggak mau jarab deh, kayaknya dia nggak wali deh. Ente aja yang jadi wali ya. Ini penting ya. Jadi urusan selesai, ada rahah di dalam kolbu dan badan. Jadi badan kita aktif tapi nggak ngerasa capek. Kita aktif tapi nggak lelah pikirannya. Ini yang mahal. Ini yang mahal dari hizib bahar. Wassalamati wal afiti fi dinina wa dunyana, dan selamat dalam agama kami dan juga dunia kami. Wa kun lana sahiban fi safarina wa hadarina wa khalifatan fi ahlina. Wa kun, dan hendaklah engkau ada bagi kami ya Allah sebagai sahib. Tuh, ini doa dari hadis Nabi ya. Ya Allah, jadilah engkau sahabat kami dalam safar. Setiap safar itu menakutkan. Saya setiap kali safar saya takut mati. Serius, apalagi naik pesawat, naik bus, sama aja, naik motor, naik sama. Ada ketakutan, tabrakan kah, turbulen kah, macam-macam. Nah, ketakutan itu terobati kalau baca ini. Wa kun lana sahiban fi safarina. Biasanya kita ulang-ulang, ya Allah, jadilah temanku dalam berjalan. Jadi kita butuh orang, butuh teman, butuh siapapun yang menemani. Nah, maka yang sudah menikah tuh, ya, istri-istri itu senang diajak teman, ditemenin aja ngobrol, ngoceh aja walaupun nggak jelas. Walaupun ngomongnya nggak berkualitas, temenin aja. Jangan ketawa gitu dong, Bang Do. Temenin aja, ya. Kecuali Robiah Adawiyah, dia nggak perlu temenin. Ini kan belum jadi Robiah, masih Robiah apa? Robiah payah. Robiatul Adawiyah dia nggak perlu teman ngobrol. Ketika orang-orang ada 3 orang wali ngelamar dia, bayangin coba wali ngelamar dia. Apa kata dia? Di satu riwayat yang saya dengar dari guru-guru saya, Robiah itu mintanya cuma satu. Bisakah engkau menghantarkan aku ke hadirat Allah Subhanahu wa taala? Kenal Allah banyak, tahu Quran banyak. Tapi yang mengenal yang nurin Quran bisa nggak? Ini kemudian semuanya mundur. Itu ya 3 orang kutub melamar perempuan kutub. Bayangin coba. Kalau kita kutu kupret. Jangan so-soan, ini belum ada apa-apa udah main tolak-tolak aja ya. Baik. Wa kun lana sahiban fi safarina. Hidup ini safar bukan? Apa kata Nabi? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang gharib, asing, atau seperti orang yang sedang berjalan safar. Oke? Berarti dunia ini safar. Kita sedang safar minallah ilallah. Inna lillah, kita milik Allah, akan kembali kepada Allah. Maka wusul itu lambangnya innalillah. Terus kenapa orang takut kalau dibacakan innalillah? Karena di pengurus masjid kalau bacain horor. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Horor emang. Tapi itu lambang wusul kepada Allah. Innalillah, kami milik Allah, dari Allah, dari hadirat Allah, dari hembusan Allah, akan kembali ke hadiratnya. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Kita kurang sholawat nih. Habis ini sholat ya, dawam ya. Wa hadarina, juga jadilah sahabat kami ketika kami hadir, ketika kami singgah. Ini lagi singgah, kita lagi singgah di dunia ini. Orang-orang yang kesepian, orang-orang yang sahabatnya adalah makhluk. Tapi jika sahabatnya adalah Khalik, dia nggak pernah kesepian. Sahabat itu disebut sahabat man la yakhunuka ghaiban au hadiran. Sahabat itu disebut sahabat yang tidak pernah khianat kepadamu di saat di depanmu atau di belakangmu. Itu sahabat.
Itu disebut sahabat. Kita di depan muji dia, belakang ngatain dia. Ente bukan sahabat, ente baru teman. Bulan sahib. As-sahib man la yakhunu sahibahu hadiran wa ghaiban. Nah, itulah Allah SWT yang tidak pernah khianat kepada kita, baik dalam keadaan safar ataupun hadar. Allah pernah nggak beberin aib antum? Kecuali antum sendiri yang beberin. Kita nggak pernah loh dibeberkan oleh Allah. Kalau kita curhat, ya Allah dosaku banyak, ya udah simpan, kubur itu dalam diri kita, kubur sedalam-dalamnya sudah. Ya, kubur masa lalu itu sudah. Ciri-ciri orang-orang yang diterima tobatnya, dia bisa melupakan dosanya. Lupa di situ artinya move on. Kalaupun ingatnya membuat dia menangis. Kalau dia lupa artinya dia mampu move on. Dia mampu kemudian tidak terpuruk. Kalau kita terpuruk, ya sudahlah. Maksiat sekalian, hancur sekalian, najis sekalian. Nah, keluar begitu, orang nggak benar juga, sampai nantang neraka juga kan, ada kan begitu kan? Nah, itu nggak benar juga tuh. Orang cuma kebakar sama puntung rokok aja sakitnya bukan main. Ini minta kebakar sama neraka. Ya. Wa khalifatan fi ahlina, ya Allah, jadilah engkau untuk kami jadi sahib sahabat yang tidak pernah khianat tentunya. Sahabat kalau ngelihat kita salah dibimbing nggak? Hanya sahabat yang tidak meninggalkan sahabatnya, temannya dalam keadaan susah. Ini antum mau tahu teman kita siapa? Yang bantu kita saat sulit, yang ngasih tahu kekurangan kita apa adanya dengan cara yang baik. Yang di saat orang kemudian meninggalkan kita, dia nggak ninggalin kita, itu sahabat. Itu ya. Semoga kita menjadi sahabat yang saleh, yang shadiq. Amin ya Rabb. Itulah sebutnya sahabat itu disebut shadiq. Shadiq itu orang yang membenarkan kita meskipun kemudian kita ini dibenci orang. Nah, kita tetap ditemani sama dia, ya. Wa khalifatan fi ahlina, ya Allah, jadilah engkau khalifah. Khalifah itu yang menggantikan kami, mengurusi urusan kami. Ini yang membuat Imam Syazili bisa tenang wafat. Kalau nggak ada doa ini, kepikiran mulu. Jadi sesuatu yang membuat kita sulit meninggal adalah orang-orang terkasih di sekitar, anak, pasangan, murid, teman. Untuk meninggalkan mereka ini yang sulit. Itu yang paling sulit. Harta, ente suka sama harta, suka sama ini, suka. Kalau bayangannya kepada itu, ini yang bikin susah, ini yang disebut su'ul khatimah. Ini yang membuat orang sakaratul maut. Namun jika ini kemudian mampu diatasi, nah ini khalifatan fi ahlina. Kita meninggalkan keluarga, baik meninggalkan safar di dunia, atau safal meninggalkan dunia masuk ke akhirat. Nah ini jadi enak. Jadi nggak usah takut mati lagi, ya. Mati itu kesempurnaan ma'rifat. Al-mautu kamalul ma'rifah. Karena apa? Karena Nabi mengatakan lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan bertemu Rabbmu, memandang Rabbmu, memandang Allah, itu kesempurnaan ma'rifat sampai engkau mati. Maka matikan diri sebelum saatnya datang. Matikan cinta dunia. Dunia datang ke kita. Kapan dunia nggak datang-datang? Walaupun kita kaya, dunia nggak datang. In kunta tuhibbud dunya. Maka coba lihat, saya sering menyampaikan, yang korupsi itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya, karena dia kolbunya cinta dunia. Jadi gelisah terus. Ada dana baru dari pemerintah, ada gelontor sekian triliun, dia mikirin nih gue dapat sekian persen nih. Enggak pernah puas. Ya. Watmis ala wujuhi a'da'ina, ini itu penjagaan terhadap musuh, ya. Watmis dan watmis, binasakanlah atau tutuplah wajah-wajah musuh kami. Musuh terbesar kita syaitan. Jangan bayangin orang nih, kalau baca ini kan bayangin temen. Ya, atau mantan temen, mantan demen. Bukan, jadi baca ini jangan bayangin manusia saja. Yang dibayangin siapa? Iblis.
amat gejolak nafsu kita, itu musuh kita sendiri. Wamsahum ala makanatihim, dan wamsah, masakha itu artinya ghayyir, ubahlah ya Allah wajah mereka ala makanatihim, di tempat mereka. Tadinya mereka berani jadi penakut, pengecut gitu. Fala yastati'una al-mudiyya wal maji'a ilaina, sehingga mereka tidak sanggup datang dan berjalan kepada kami. Nah, ini doa untuk ngunci serangan musuh kalau orang silap. Tapi kan remeh amat antum baca Hizb Bahar cuma untuk ngunci langkah kawan. Ya. Jangan cuma begitu, itu terlalu juz'i, terlalu kecil. Hizb Bahar ini untuk menundukkan musuh yang sejati, yaitu inna syaitana lakum aduwwam mubin. Inna syaitana lakum aduwwam mubin. Syaitan itu bagi kamu musuh yang nyata. Jadi untuk mengunci syaitan sebenarnya, tenang, setan itu ada dua, ada setan jin, ada setan baru. Jadi kita boleh membayangkan sosok makhluk manusia sebagai musuh jika dia adalah setannya manusia. Kalau dia bukan setan manusia, nggak boleh dibayangin. Cuma karena beda faham, cuma karena beda pemahaman, tersinggung dikit, ya jangan dibaca ini, balik sama kita. Balik ke kita ntar, ya. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasha'u lamasakhnaahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Ini ayatnya, tadi doanya. Jadi hizib itu ada doa, ada ayat, ada doa, begitu. Maka disebut hizib, artinya pengelompokan ayat dengan doa-doa. Itu makna daripada hizib, ya. Kita cukupkan untuk Hizb Bahar. Insyaallah next film mustaqbal kita bahas tentang kok masuk penggalan Yasin, ya. Ayat 1 sampai 9. Nah, ini ada rahasianya, ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin.